Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita 40 hadis untuk wanita atau 40 hadis ya, hukum dan adab bagi wanita. Dan kita hari ini masuk al-hadisul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41 ya mengenakan pakaian mu'asfar. Baik, saya tidak usah bertele-tele karena saya ada mau keperluan, jadi saya persingkat saja pembahasan ini. Baik, hadis yang kita bahas ini ada dua redaksi. Ada dua redaksi. Redaksi yang ada pada buku Anda itu, ya, Anda bisa lihat dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas wa Zinah, pakaian dan perhiasan, bab laki-laki dilarang memakai pakaian dicelup dengan warna kuning. Jadi ada dua redaksi yang ada pada Sahih Muslim.
Hadits yang pertama, silakan Anda lihat di dalam Sahih Muslim, ya. Ya, anna Abdullah bin Amr bin As akhbarahu qal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqal inna hadhihi min thiyabil kufar fala talbisha. Ini redaksi yang pertama, ya, di mana hadis ini datangnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan ayahnya Amr bin As keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengkhabarkan bahwa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain, bahwa Rasulullah melihat kepadaku di mana beliau mendapati aku memakai dua baju, ya, mu'asfarain, dua baju yang berwarna silver, kuning, ya, mu'asfarain artinya baju yang dicelup dengan warna kuning. Faqal, maka beliau berkata kepadaku, inna hadhihi min thiyabil kuffar, sesungguhnya ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Fala talbisha, maka janganlah kamu mengenakannya. Ingat, ini redaksi pertama yang terdapat dalam riwayat Muslim, Kitabul Libas wa Zinah. Saya menghadirkan dua hadis supaya saling menjelaskan satu dengan yang lain. Hadis yang kedua adalah hadis dengan lafaz yang ada pada buku Anda. Masih dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqala ya ummuka amartuk, ya amaratka bihadza, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku mengenakan dua baju yang dicelup dengan warna kuning. Jadi baju itu adalah warnanya celupan dengan warna kuning. Faqal, maka berkata, ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu yang menyuruh engkau berpakaian seperti ini? Qultu aghsiluha, lalu aku berkata, oh kalau begitu aku bersihkan dia, aku cuci biar hilang warnanya. Qal, Nabi menjawab, bal uhriqhuma. Bahkan Nabi menjawab, tidak usah kau hilangkan warnanya, tetapi bakarlah kedua baju yang kamu kenakan tadi. Bapak dan Ibu sekalian rahimanillah, hadis ini menunjukkan bahwa, ya, saya ulangi, takhij hadis ini bisa Anda lihat dalam Sahih An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah, Kitab Perhiasan, bab larangan memakai pakaian dicelup warna kuning. Itu antum bisa lihat dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Yang kedua, Anda bisa lihat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha, dengan redaksi yang pertama. Inna hadza, ya, libasul kuffar. Ini adalah pakaiannya orang kafir. Ya, maka janganlah kamu memakainya. Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Hadis ini tidak melarang wanita untuk memakai pakaian berwarna kuning. Hadis ini mengisyaratkan bahwa laki-laki diharamkan berpakaian warna kuning terang, ya,
Mu'asfar itu warna kuning terang atau kuning yang menyolok. Adapun wanita tidak boleh. Lihat tadi perkataan Rasulullah kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin As. Aumuka amaratka wihadza, apakah ibumu yang menyuruh memakai baju ini? Ini mengisyaratkan bahwa warna kuning itu warna khusus untuk kaum wanita. Maka Nabi bertanya dengan sinisnya kepada Abdullah bin Amr, kenapa kamu laki-laki memakai baju warna kuning? Apa karena ibumu menyuruhnya? Ini mengisyaratkan bahwa warna kuning itu adalah warna wanita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah ibumu menyuruh engkau menggunakan baju bersama warna kuning ini? Kenapa? Karena yang mengenakannya biasa wanita. Maka Nabi menisbatkan kepada ibunya, apakah ibumu karena pakai baju itu dia nyuruh kamu juga pakai baju itu? Ini isyarat pertama bahwa warna kuning itu baju ciri khas wanita dan tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Di mana larangannya? Karena Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As bahwa bukan menghilangkan warnanya. Bukan engkau cuci lalu menghilangkan warnanya. Akan tetapi bakarlah. Ini menunjukkan bahwa wanita atau laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang dikhususkan untuk wanita. Jadi pelajaran pertama hukum dari hadis ini bahwa laki-laki dilarang mengenakan pakaian berwarna kuning karena warna kuning adalah warna khusus untuk wanita. Isyarat dari hadis yang kedua yang ada pada buku Anda itu. Di mana letak keharamannya, Ibu? Di mana letak keharamannya? Nanti kita bahas pada hadis terakhir, hadis ke-43. Tapi saya sebutkan hadis dari sini, hadis Al-Bukhari, kitab Al-Libas, bab laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat al-mutasyabbihina minar rijal, wanita atau laki-laki, saya ulangi, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal, dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi unsur keharamannya apa? Buat laki-laki, karena ini adalah kekhususan warna untuk wanita. Maka laki-laki diharamkan mengenakannya. Di mana unsur keharamannya? Karena Nabi melaknat orang yang menyerupai dirinya seperti wanita, baik dalam perilaku, sikap, penampilan, atau berpakaian. Itu termasuk mutasyabbih. Termasuk mutasyabbih, penyerupaan. Atau penyerupaan, dan ini diharamkan bagi laki-laki. Dan hukum yang terkandung pada ayat ini, wanita tidak diharamkan berpakaian dengan warna kuning. Kemudian hukum yang kedua, bahwa haramnya laki-laki memakai pakaian berwarna kuning karena ini adalah pakaian ciri khas orang kafir. Saya tidak tahu orang kafir seperti apa, tapi Nabi mengkhabarkan pada kabar ukhuwah tadi, kata Nabi tadi, coba antum lihat di hadis yang kedua, yang pertama yang saya bacakan tadi, kata Nabi apa? Inna hadhihi min thiyabil kuffar. Sesungguhnya ini pakaian yang biasa dikenakan kufar. Setidak-tidaknya ibu-ibu bisa lihat warna kuning itu warna bajunya para biksu, bukan? Ibu-ibu, baju warna biksu itu warnanya kuning enggak? Iya betul Ustaz.
Jadi mungkin itu yang dimaksud Nabi. Dan itu pakaian ibadah bukan? Betul. Nah, makanya unsur pengharaman kedua apa Bu ibu-ibu? Karena Nabi melarang menyerupai tasyabuh kepada orang Kafir. kafir. Ya, haditsnya bisa lihat dalam hadits Tirmizi. Ya. Kenapa Nabi pada redaksi pertama mengatakan ini adalah pakaian orang kafir. Fala talbisaha, maka janganlah kamu kenakan. Unsur keharaman dua di sini Bu Finia. Pertama, Nabi menyebut keharamannya karena unsur adab ciri khas orang-orang kafir. Ya. Dan coba antum lihat di Tirmizi, ya, hadits Tirmizi, ya, ya, antum bisa lihat dalam Sahih Sunan Tirmizi, kitab Istizan, minta izin, bab tidak disukainya memberi isyarat dengan tangan untuk menggantikan salam, ya. An Abrni bi Syuaibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu qala laisa minna man tasyabbah bi ghairina. Nabi bersabda, tidak termasuk golongan kami siapa yang menyerupai selain kami. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan jangan pula kalian menyerupai orang Nasrani. Jelas Bu Finia dan kawan-kawan? Iya, Jadi insya keharamannya karena dua unsur tadi. Warna kuning, warna khusus perempuan. Yang kedua, warna kuning adalah pakaiannya orang kafir. Maka di sini kata Nabi, fala talbisha, maka janganlah kamu kenakan, dan hukum asal larangan adalah haram. Tidak boleh dipalingkan menjadi makruh kecuali ada dalil yang mengindikasikan makruh. Dan ternyata tidak ada indikasi yang mengindikasikan ini makruh karena dalil mengharamkan kita dua tadi. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, pertama. Yang kedua, larangan orang mukmin menyerupai pakaian khususan orang kafir, maka tidak boleh dikenakan. Sampai di sini jelas tidak, Bu? Ya, insya Allah jelas Ustaz. Jelas. Jadi kaidahnya wanita boleh pakai warna kuning. Dan hadis ini bahwa intinya di sini mengisyaratkan wanita tidak boleh menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Ini etika pembatasan yang jelas sehingga jelas jenis kelamin wanita. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat, hari ini kan terjadi penyimpangan seksual orientasi seksual karena ketidakjelasan jenis kelamin, bukan? Iya, betul. Membaur, bukan? Dari Iya. dahulu Nabi sudah mencegah hal itu. Sehingga anak laki-laki dididik dengan sifat kelaki-lakian. Anak wanita dididik dengan sifat kewanitaan. Sehingga sejak kecil dalam perilaku dan mempengaruhi batin dan orientasi seks sebagaimana yang Allah ciptakan. Dan kita udah bahas kaidahnya apa? Laisa dzakaru kal untha. Bahwa fitrahnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Surat berapa itu Bu Finia? Fitrah laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laisa dzakaru kal untha. Surat 3 ayat berapa? 37 atau 36? Saya pilih 37 deh. 37 betul. Nah, kalau dibantu baru ingat. Iya, saya share dulu Ustaz. Itu kaidah umum. Laisa dzakaru kal untha. Ya, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Ya, dan ini kaidah umum. Ya, bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ya, baik. Ya. 36, Bu, 36, maaf. Oh, 36. Iya. Laisa dzakaru kal untha. Ya, dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Itu kaidahnya. Allah telah memberi isyarat laki-laki dan perempuan. Jadi Islam itu sangat educated, Bu. Islam itu sejak awal sudah mencegah berbagai kemunkaran yang terjadi hari ini. Tetapi diabaikan oleh orang Islam
maka terjadilah bencana dan musibah di tengah masyarakat. Baik, ibu-ibu, saya ulangi kaidahnya. Saya tanya sama Bu Fina dulu, dia ketua kelas di sini. Dia hostnya di sini. Bu Fina, pakaian itu masuk muamalat atau ibadah? Ya, sebentar, Ustaz. Pakaian itu termasuk muamalat atau Masalah ibadah? muamalah. Muamalah, baik. Muamalah, Ustaz. Oke. Ya, Atau al-adah, kebiasaan ya. ya. Karena dalam hidup ini agama kan ada dua. Ada al-adah, al-ibadah. Dan saya tanya sama Ibu Finia, hukum asal adah, kebiasaan halal atau haram? Halal, boleh, Ustaz. Boleh, halal. Dalilnya, Quran, sunnah apa? Uruf itu ya, Ustaz. Saya udah nggak hafal, Ustaz. Baik, ini catatannya kemana aja? Surat 2 Al-Baqarah ayat 29. Maaf, ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk kalian. Menunjukkan segala sesuatu yang bukan ibadah itu halal. Boleh kita gunakan. Warna kuning, pakaian, ya. Maka tidak boleh ada yang mengharamkannya sampai ada dalil mengharamkannya. Jelas Bu Finia? Insya Allah, Ustaz. Pakaian termasuk perkara yang adat. Ya. Termasuk apa di bumi. Pertanyaan, pakaian itu termasuk ciptaan Allah atau ibadah, Bu? Pakaian ciptaan manusia, ibadah. Termasuk ibadah atau adat? Adat. Adat. Surat 7 ayat 26 kan? Ya. Jelas? Dan baju itu mengandung dua aspek kan? Pertama, aspek etika. Menutup aurat. Aurat itu etika bukan? Iya, betul. Yang kedua, estetika. Sebagai hiasan. Hiasan estetika bukan? Betul. Maka standar etika dan estetika hukum asalnya boleh. Dengan syarat sesuatu yang mengandung estetika. Ingat, hukum pakaian adat karena mengandung estetika. Hiasan. Hiasan itu adat bukan? Iya, betul. Ada penutup aurat itu syariat. Faham? Jadi pakaian memenuhi dua unsur. Bersama unsur etika. Etika itu urusan agama atau urusan adat? Urusan agama. Karena menutup aurat. Manusia asli tahu apa itu aurat sampai Allah menerangkannya bukan? Iya. Yang kedua estetika. Maka warna baju termasuk estetika. Asalnya halal. Tidak boleh ada yang melarangnya sampai ada dalil yang melarangnya. Jelas, Bu? Jelas, Ustaz, insya Allah. Maka karena sudah ada nas yang mengharamkan, maka hukumnya haram bagi laki-laki. Ini diharamkan oleh Allah atau diharamkan oleh Nabi, Bu Vinia? Allah, Ustaz. Ayat dalam yang kita bahas ini, sumber keharamannya, lafadznya dari Allah atau dari Nabi? Lafadz. Dari Nabi, dari hadis. Nabi. Ini harus tahu. Ya, supaya pandai menjawab syubhat, Bu Vinia. Itu kan Nabi, Quran kan enggak gitu. Biasa teman ibu-ibu kan bodoh tapi ngotot enggak, Bu? Kalau dia bilang begitu, jawab, bukankah Nabi memiliki kewenangan menetapkan haram dan halal? Surat berapa, Bu Vinia? Saya ingin Anda menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anakmu. Bukankah Nabi diberi kewenangan menetapkan hukum halal secara independen? Iya, ya. Surat Surat Al-Ahzab 7. 36 nggak sih, Ustaz? Surat 3336. 7 yang itu umum. Surat 7 ayat 157. Ibu ini banyak ngadi tapi banyak lupanya ya. Nah, ini jam ngantuk jadi saya ngajarnya nyantai aja. Ya, saya nggak mau ceramah, sore-sore enak ngajar. Jadi kalau orang mengatakan itu kan Nabi yang mengharamkan bukan Allah, kita katakan, bukankah Allahu tabaraka wa ta'ala memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menetapkan hukum halal dan haram? Bu Fina lihat kalimat ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Apa kewenangan Nabi yang Allah berikan dalam kerisalahnya? Menyuruh mereka kepada kebaikan
mencegah mereka dari kemunkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Berarti Nabi punya kewenangan mengharamkan, menghalalkan, bukan? Betul, Ustaz. Dan wajib bagi kita mengikutinya. Ya, ayat berikutnya. Coba Ibu lihat. Ya, walladzina amanu, ya. Maka coba lihat, ya. Alladzina yu'minuna billahi, ya. Ulang-ulang coba dari 157 mana tadi? Nah ini. Nah, coba lihat ayatnya akhir. Falladzina amanu, ya, bihi wa azzaru wa nasru wattaba'u nural unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun. Dalil yang kedua, surat 59 ayat 7 kan? Wa Ya. ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi larang kalian, maka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia menjadi haram. Dan apa yang dihalalkan oleh Nabi menjadi haram pula. Jelas? Jelas? Kalau jelas, Ustaz. Jadi sekarang kita bicara aspek hukum, Bu Bin. Ya. Coba Ibu Vin, saya bacakan kaidah fikih ya. Asyari'u la ya'muru illa bimaslahatuhu ya khalisatan aw rajihatan. Bahwa syariat tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan atau kebaikannya lebih banyak daripada kemudaratan. Ya, wala yanha illa aman mufsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Begitu juga syariat mengharamkan sesuatu karena pada sesuatu terdapat 100% mudaratnya atau sebagian besar madaratnya. Adapun madarat syariat tidak dapat diketahui akal. Kita bersikap apa? Sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi tetapkan, ya, jadi kaidahnya apa Bu Fina? Coba terjemahkan tadi dengan bahasa Indonesia apa tadi? Apa-apa Apa yang kebaikan? yang diperintahkan oleh syariat, ya. Jadi syariat tidak mensyariatkan sesuatu, tidak memerintahkan sesuatu kecuali pada perintah itu terdapat 100% kebaikan atau sebagian besar kebaikan terdapat padanya. Kalau toh ada kemudaratan sedikit sekali dibandingkan dengan kebaikan yang terdapat padanya. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat, maka padanya terdapat 100% madarat atau sebagian besar pada madarat dan sedikitnya kebaikan. Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Contoh kasus apa, Bu? Contoh kasus dengan kaidah ini apa, Bu Pinia? Surah 2 Al-Baqarah 219. Ya, yas'alunakal khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jawab, ya, pada keduanya, ya, pada keduanya ada manfaat. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jelas? Berarti judi itu ada manfaat gak, Bu? Iya. Khamar itu ada manfaatnya nggak, Bu? Ada kalau menurut yang di sini sih, Ustaz. Isyaratnya ada manfaat. Tetapi mudaratnya lebih besar. Maka di sini kaidah mengatakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka pada yang terlarang itu terdapat 100% madarat atau sebagian besar madarat terdapat padanya. Maka apa yang diharapkan? Syari di sini siapa, Bu? Pembuat syariat siapa, Bu? Allah, Ustaz. Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Dalilnya. Tadi Anda sudah singgung tadi loh. Surat 33 ayat berapa? 36. Bagus. 33. Nah, itu dalil syari. Pembuat syariat adalah Allah dan Rasulnya. Pada ayat tadi terdapat bahwa
ketetapan Nabi sama mengikatnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menggunakan waw ataf. Jelas, Bu? Iya. Kata sambung. Saya pernah kasih contoh. Finnya, ya, kemudian Lucy. Keduanya masuk ke dalam kelas. Ini bersamaan atau berbeda masuknya? Samaan. Berbeda dong. Saya duluan baru. Finnya, kemudian lalu atau lalu Lucy. Berarti nggak bersamaan. Ya. Ya, kalau dikatakan, ya, idza qadallahu tsumma rasul, maka tidak bersamaan. Faham? Iya. Tapi kalau saya katakan Finya dan Lucy masuk ke kelas bersamaan, keduanya masuk di kelas, ini masuk waktu bersama atau berbeda? Bersamaan, Ustaz. Setara atau selevel atau tidak? Iya. Selevel. Iya. Jadi dalam syariat ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah. Apa yang Nabi haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Adapun dalam peribadahan, Allah diibadahi, Muhammad tidak boleh diibadahi. Beda dalam konteks hukum dan ibadah kan? Iya. Maka kalau orang mengatakan, kok pakai warna kuning? Ya kita bawa kaidah tadi. Bahwa apa yang terlarang oleh pembuat syariat, pasti ada madaratnya. Mayoritas, 100% atau mayoritasnya. Dan sedikit manfaat. Itu diimani. Kaidah ini, sehingga kita katakan, ya, Nabi itu benar. Sehingga wajib bagi kita membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Nabi katakan itu benar. Surat 39 ayat 33. Walladzi jaa'a bisidqi. Bahwa Nabi itu membawa kebenaran. Ya. Wasaddaqa bihi, dan orang membenarkan apa yang beliau bawa. Ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan dari bahasan kita tadi, saya ulangi Bu Finia. Hadis ini dari aspek hukum, wanita tidak terlarang menggunakan warna kuning. Ya, warna kuning biasa digunakan wanita di masa itu. Maka komentar Nabi kepada Abdullah bin Amr, apakah ibumu menyuruh kamu memakai baju ini? Ini mengisyaratkan bahwa warna kuning biasa digunakan oleh para wanita. Maka dia tanya, ini kan baju wanita, kenapa kamu pakai? Emang nyokap lu yang nyuruh lo ya? Kira-kira lo pakai bahasa bufinnya ya. Nah. Menunjukkan warna kuning itu kebiasaan warna untuk wanita. Maka ketika Nabi melihat Abdullah bin Amr bin As mengenakannya, maka Nabi ya menyuruh dia untuk apa? Membakarnya. Menunjukkan tidak boleh digunakan. Padahal ada penawaran gak dari Abdullah bin Amr bin As untuk mencuci, menghilangkan warnanya? Iya. Tapi Nabi menyuruh tidak usah, langsung bakar saja. Ini penegasan yang tidak tedeng aling-aling kan? Padahal ada upaya mencuci hilang warna saja boleh. Persoalannya pada warna bukan? Iya. Kalau dicuci hilang warnanya nggak masalah kan? Betul. Tetapi Nabi melarang tidak usah cuci, langsung bakar. Kalau bisa dihilangkan saja sudah tidak boleh, apalagi masih warnanya, tentu lebih tidak boleh lagi. Kaidahnya paham? Iya, Ustaz. Kemudian yang kedua, pengharaman warna kuning, pertama karena menyerupai wanita, yang kedua karena menyerupai orang kafir. Redaksi yang pertama tadi. Ini tidak ada di buku, tapi saya bawa dua-duanya, sebab kalau tidak membawa dua-duanya, kita mengambil konklusi hukum yang jelas. Jelas? Sehingga kalau toh tidak alasan pertama, masuk alasan kedua dong. Karena menyerupai orang kafir bukan? Betul. Maka kedua-duanya diharamkan karena nas melarang kita tasyabuh. Pertama, tasyabuh menyerupai laki-laki bagi wanita atau sebaliknya. Yang kedua, menyerupai orang kafir bagi orang mukmin itu haram. Ya. Dan sekali lagi, ini karena pada pengharaman itu pasti terdapat banyak madarat atau seluruhnya madarat. Pada perintah terdapat 100% kebaikan atau sebagai kebaikan. Sehingga sikap kita sebagai orang muslim, sami'na wa ata'na. Dan sekali lagi,
Bu Vin ya. Ya Ustaz. Kita kan dilarang menyerupai 3 oknum. Menyerupai 3 sifat. Pertama apa, Bu? Seperti orang kafir, Orang kafir. Kedua, Eh, bi bina bina- binatang, binatang. Dan binatang. ketiga, setan. Ya, ya, ya. Dalilnya. Dalilnya, saya tengah tanya Bu Vinnya deh, pasti nggak jawab. Ya, larangan menyerupai setan, surat 24 ayat 21. Dan banyak sekali dalilnya. Ayyuhalladzina amanu Oh, betul. la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu larangan menyerupai setan. Dan setan makhluk terlaknat bukan? Iya, Makhluk terhina bukan? betul. Yang kedua orang kafir dalilnya. Tadi. La tasyabahu bil yahud wala bin nasara. Ya, itu dalilnya tadi. Begitu juga Quran surat 3 ayat 118. Surat berapa? 3, 118. 18 atau 100 atau 100. Coba lihat 100, Bu. 100 dulu. 100 ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum min ba'di imanikum kufara. Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti menyerupai ya sebagian dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Itulah kenapa tidak boleh kita menyerupai mereka. Karena kita akan terjatuh kepada kekafiran. Ya, dan kedua apa? Kita tidak boleh menyerupai Binatang. binatang. Dan ada beberapa dalil pernah saya sampaikan. Makanya Allah menyerupakan orang kafir dengan binatang, bukan? Iya, Makanya Allah melarang kita tidak boleh menyerupai orang kafir binatang, karena binatang mayoritas condong tabiatnya sama dengan orang kafir sama dengan binatang. Makanya kenapa binatang makhluk paling sesat, bukan? iya, Surat 7 ayat 179. Jadi semua hukum syariat tujuannya 3. Agar kita berbeda dengan setan, berbeda dengan orang kafir, dan berbeda dengan binatang. Ditanya kenapa? Karena orang mukmin, orang mulia tidak boleh mengikuti 3 makhluk yang hina, bukan? Kita mulia atau hina, Bu, orang mukmin? mulia. Mulia. Makanya Allah menjaga kemuliaan dengan melarang kita menyerupai 3 tadi. Setan, kufar, dan hayawan. Hayawan. Ya, atau an'am. Maka seorang mukmin hendaklah menjalaninya. Dan ibu-ibu itu murabbiyah, pendidik utama, bukan? Iya, Sejak kecil jangan mengenakan anak laki-laki baju berwarna kuning ya Bu Vinia ya. iya Ustaz. Pulang dari sini, periksa lemari anakmu laki-laki. Periksa baju laki-laki suamimu. Warna kuning, bakar. Kalau suami bilang, gila lo ngapain lu bakar, itu mahal. Nabi suruh bakar, bukan saya. Berani gak, Bu? Berani gak, Bu? Ya, insya Allah Ustaz. Harus berani. Allah pasti menolongmu. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, Surah 47 ayat ayat. yang ke-7. Siapa menolong agama Allah, menegakkan sunnah di rumah kita, itu termasuk menegakkan agama Allah, bukan? Betul. Yakinlah Allah akan menolong kita dan Allah akan meneguhkan ya, meneguhkan kedudukan kita. Tenang saja, Bu, enggak usah takut dicerai, Bu. Ya, Allah pasti akan menolong, tapi jelaskan baik-baik. Ya, jelaskan ke suami, ini hadisnya Mas, coba lihat. Nabi suruh bakar. Pertanyaannya adalah, Anda mencintai baju Anda atau mencintai nabimu? Dan kita akan bersama dengan yang kita cintai. Betul hadisnya? Betul. Jadi kalau ini baju orang kafir, berarti kamu menyerupai orang kafir dan kamu di sana bersama mereka satu kelompok. Kalau kamu lakukan mencintai Nabi, maka kamu di jannah bersama Nabi.
Bisa dijelasin nggak ke suami-suami, Bu? Insya Allah Ustaz. Kata ibu-ibu, masalah suami kami punya organisasi bajunya kuning, Ustadz. Loh. Ya, itu masalah suami lo. Ya, tugas saya menyampaikan kebenaran tanpa memanipulasinya. Karena kata Nabi, qulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun rasanya pahit. Saya kira jelas hadis ini, Bu. Jelas Ustaz, Insya Allah Ustaz. Baik. Udah sore-sore nggak usah banyak-banyak, simpel-simpel saja. Ya. Toh ibu-ibu ini kan ibarat komputer tua, giganya kecil, loadingnya lama. Di-upgrade tapi tidak on-on juga kan. Buktinya tadi lupa ayat melulu kan. Baik. Nah, Ada pertanyaan? Silakan. ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahan dan ilmu yang disampaikan. Nah, sedikit nih Ustaz, memang kan kita sami'na wa ta'na ya, kalau misalnya ada perintah dari Rasulullah untuk tidak memakai warna kuning ya kita tidak boleh pakai warna kuning. Tapi sedikit Ustaz, ada tidak eh, kalau aku kan nuzul dasarnya gitu Ustaz, dalil dasar yang kenapa ada kejadian apa sampai warna kuning itu dilarang gitu. Kan tadi Hababus. satu. Menyuruh orang kafir, dalilnya orang kafir kan. Iya, 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 iya. Yang kedua, bahwa itu dari awal khas wanita bukan. Betul, betul Ustaz. Jadi larangan dua. Bahwa Nabi mengetahui dengan pasti dan Nabi tidak mungkin mengira-ngira. Ini bukan naluri seorang desainer, Bu. Bu. Ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kan kita udah tahu, ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak bicara orientasi nafsunya bukan? Ya, ya betul Ustaz. Lah, kok dari mana Nabi tahu itu khas wanita? Ya wahyu lah. Masa enggak? Masa Nabi bicara dengan hawa nafsunya? Emang Nabi itu Didit Maulana gitu? Jelas? Jelas Ustaz. Iya Ustaz. Emang ibu tuh Samuel Watimena desainer gitu? Bukan. Ini bukan bicara soal a sense of fashion, bukan. Nabi bicara itu syariat. Dan Nabi menetapkan bahwa kuning itu cocok wanita, laki-laki nggak boleh pertama. Dan ini bukan intuisi seorang desainer. Bukan seorang fashion, bukan. Ini wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alasan kedua apa? Warna kuning adalah syiarnya orang kafir. Itu alasannya kenapa dilarang tadi. Jadi kalau kita ilatnya apa Ustaz sampai larangan ini muncul? Ilatnya apa? Apa sumber penyakitnya? Sehingga tadi ada dua. Pertama itu kekhususan wanita. Sehingga Nabi ketika melihat Abdullah bin Amr bin As menanyakan, kenapa kamu pakai ini suruh ibumu? Bukankah ini biasa dipakai ibumu? Kenapa ibumu suruh kamu gitu loh? Paham? Itu ilat pertama. Ilat yang kedua, penyakit yang kedua menjadi alasan pelarangan ini karena itu adalah pakaian simbol syiarnya agama orang kafir. Ya, itu ilatnya, penyakitnya menyebabkan larangan itu. Paham? Paham Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz tapi dikit deh. Ya. Ini kuningnya nih hanya kuning untuk yang terang atau boleh kayak misalnya baby yellow kan kuning-kuning yang lembut. Apa semua kuning? Mau lembut, mau apa total itu, nggak boleh? Asfar itu artinya kuning terang. Ya. Adapun kuning-kuning yang apalagi bercampur dengan lain tidak apa-apa. Kuning polos yang terang. Ya. Ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, untuk udah ada pertanyaan dilihat nanti Uti Farah yang akan melanjutkan. Tafadholi Uti Farah. Ya, UTV-nya jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini sebenarnya pertanyaannya seputaran si warna kuning tadi, Ustaz. Nah, ini tadi kan Ustaz bilang warnanya kalau yang tidak boleh kan yang kuning terang, tapi warna kuning muda berarti masih boleh ya, Ustaz ya? Boleh. Apalagi misalnya kuning ada motif kotak-kotak, ada stripe ya, jadi warna. kuning polos yang terang tidak boleh. Ya. Adapun kuning bercampur warna lain dan agak pudar warna kuningnya maka tidak mengapa. Ya Ustaz, baik Ustaz. Ya. Pertanyaan lagi Ustaz, warna pink biasa dipakai wanita, apakah laki-laki boleh pakai baju warna pink Ustaz? Tidak ada ketetapan bahwa pink itu kebanyakan dipakai wanita. Tetapi tidak ada kesepakatan itu warna wanita. Cuman rata-rata dipakai wanita, tetapi itu bukan warna khusus wanita.
Wallahu alam. Jelas, Bu? Jelas, Ustadz. Ya, Dari Ustadz, dulu tidak hanya wanita, laki-laki juga pakai pink juga kan? iya, Baik, ada yang lain? ya. Ustadz, kalau wanita itu makruh memakai warna putih ya, Ustadz ya? Wanita Atau tidak ada dalil. Tidak ada dalil wanita memakai warna putih. Ya, mana dalilnya bahwa wanita dimakruhkan pakai warna putih? oh jadi Dan boleh ya, Ustadz ya? tidak ada dalil juga wanita harus pakai Ya. hitam. Tidak ada. Bu, jadi warna baju wanita itu semuanya boleh kecuali terlarang. Dan kembali kepada urut masing-masing. Contoh Bu Farah, di kampung ibu orang semuanya pakai batik. Jangan ibu pakai baju polos, Bu. Nanti ibu terlihat sendiri dibandingkan wanita lain berbeda. Ini tabarut namanya. Paham Bu Farah? Iya, Ustadz. Jadi kalau ibu di kampung ibu, semua orang pakai batik misalnya. Di sebuah acara, ibu pakai batik, Bu. Jangan ibu datang dengan hitam polos. Nanti ibu terlihat sendirian gak di sana? Iya. Ibu menonjol, itu bintang bukan namanya. Maka ini tabarruj namanya, tidak boleh. Nah kalau ibu ke satu daerah, lihat. Kebiasaan wanita dia pakai pakaian, selama bukan pakaian yang melanggar syariat, warnanya apa? Ibu cocokkan di sana, supaya dalam kerumunan wanita, ibu tidak berbeda sendiri yang menjadi perhatian laki-laki atau orang lain. Jelas? Iya, Ustadz. Jadi Berarti kalau tidak ada kita, warna sesuatu diharamkan wanita dan sebaliknya. iya Ya? berarti tidak ada ya, untuk wanita tidak ada pengharaman warna apapun ya, Iya. Ustadz ya? Iya. Ustadz, berarti kalau kita pakai dress code itu, Ustadz, berarti nggak apa-apa ya, Ustadz ya? Kan kalau semuanya sepakat dress code, berarti ibu tidak Iya. terlihat asing, tidak terlihat kayak bintang kan? Iya. Oh iya. Kan kalau kita sepakat pakai dress code, misalnya flower judulnya, Iya. ya, nah, biasa ibu-ibu kan suka gaya accent today mampus tomorrow kan? Nah, tidak apa-apa, ibu pakai yang flower misalnya, ya, misalnya kali ini Iya. tulip misalnya, pakai tulip semuanya, ya, warna hijau Tosca misalnya, pakai warna Tosca. Ibu nggak boleh pakai warna hitam, nanti ibu terlihat berbeda, apalagi di sana ada laki-laki kan? Iya. Oh, Kira-kira yang berbeda jadi perhatian nggak? iya, Ustadz. Sementara maksud larangan tabarut karena apa? Selain menyerupai orang jahiliyah juga terlihat menonjol enggak? Iya, Ustadz. Padahal semuanya tujuannya untuk menundukkan pandangan laki-laki. Kalau ibu berbeda sendirian di sana laki-laki, kira-kira mata-mata jelalatan tertuju enggak pada ibu? Paham? Iya. Nah, Iya, paham, Ustadz. jadi tujuan ini agar terrealisasi surat 24 ayat 30 bagi laki-laki, 31 buat perempuan, agar menundukkan pandangan dan tidak menampakkan perhiasan menarik perhatian, bukan? Jelas, Bu? Iya, jelas, Ustadz. Jadi Iya, baik. kalau disuruh pakai dress code itu tidak bid'ah, tidak pakai syariat. Kan semuanya sama-sama pakai. Ya? Iya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Ya, pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Selain warna kuning polos terang, apa sajakah yang dilarang dipakai laki-laki, Ustadz? Hadits yang saya tahu cuma warna kuning saja. Warna merah, Nabi pernah pakai warna merah juga. Ya? Wallahu alam. Ya? Ya. Jadi bagi yang dilarang bagi laki-laki itu warna kuning, terus memakai sutra juga dilarang ya, Ustadz ya? Ya, kalau udah kita bahas dulu Ya. kan, Iya. Mas tidak boleh. Ya. Ya. Iya, Ustadz. Pertanyaan di layar sudah tidak ada nih, Ustadz. Baik, kalau Ya, tidak Ustadz. ada, kita Syukron, sudahi Ustadz. aja. Ya. Ya. Jazakallah khair. Ya, jazakallah khair, Ustadz. Iya, Saya kembalikan dulu ke UTV-nya ya, Ustadz. Nah, silakan. Jazakallah Uti Farah. Baik Ustadz, Masya Allah kita sudah diberi penjelasan Ustadz bahwa Islam itu memang sebagai agama yang menyukai keindahan ya, gitu ya Ustadz ya. Dan dalam hal indah ini termasuk tadi Ustadz sampaikan dalam berpakaian itu memang harus indah dan rapih. Tapi kita juga melihat bahwa masalah estetika dan tadi Ustadz juga sampaikan bahwa etikanya. Kalau masalah etika itu berkaitan dengan syariat ya Ustadz ya. Kalau yang estetika tadi itu adalah warna kuning indah bukan? Indah, bagus Ustadz. Bagus. Tetapi kalau melanggar syariat tidak etik bukan?
Betul, Ustadz. Nah, jadi kita harus tetap mengikuti apa yang Allah dan Rasul telah tetapkan, bahwa untuk laki-laki dilarang untuk memakai warna kuning yang terang, dan untuk wanita bahwa warna kuning itu adalah memang ciri khasnya wanita dan warna yang dibolehkan digunakan oleh wanita dan tidak diharamkan. Kurang lebih begitu, Ustadz. Tafadhol closing statement-nya, Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih tahu yang terbaik untuk kita kecuali Allah. Ya, apa kata Allah di Quran? Surah 2 Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai itu justru baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu justru tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena yang tahu hakikat baik dan buruk adalah Allah. Sedangkan kamu tidak tahu. Ini catatan bahwa kita tidak punya pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengkhabarkan ilmunya kecuali kepada Rasulnya. Karena Rasul mengikuti wahyu maka tidak mungkin salah. Itu pertama. Yang kedua, apa yang ditetapkan Nabi itu pasti baik untuk kita. Tidak ada yang datang dari Allah kecuali baik. Ibu-ibu lihat calon penghuni surga ketika ditanya kepada mereka husnul khatimah. Ya, apa yang datang dari Allah itu semuanya baik. Surah 16 ayat 30, 31, 32. Berbeda orang kafir menganggap apa dari Allah dan Rasul itu semuanya hanyalah ubualan tukang syair saja. Ayat 27, 28, 29 di surat 16. Tentu kita tidak ingin mendustakan Allah dan Rasul. Kita ingin agar kelak Allah tanyakan kepada kita tentang apa yang Allah turunkan, kita jawab semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Ketiga, tidak ada kemuliaan kecuali di atas agama dan Quran dan Sunnah. Siapa ingin mencari kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna akramakum indallah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Berarti kemuliaan hakiki siapa? Allah. Dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa. Dan tidak ada takwa kecuali mengikuti petunjuk Quran. Surat 49 ayat 13. Kemuliaan hakiki di sisi Allah. Dan kemuliaan diraih di sisi Allah dengan takwa. Surat 49 ayat 13. Dan Anda tidak meraih takwa sampai 2 tadi. Anda benarkan Quran, surat 2 ayat 2, dan Anda benarkan sunnah Muhammad, surat 39 ayat yang ke-33 tadi. Maka ketika datang sebuah syariat, kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mungkin butuh proses, tetapi yakinkan dirimu apa datang dari Nabi benar dan kita mengikutinya. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Hadis Nabi ini sebagai penjelas dari surat 4 An-Nisa ayat 65. Allah katakan tidak beriman seseorang di antara kita sampai dia mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun doa kafar majelis ditutup oleh yang buka pengajian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Aurean, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian sore kita ini dengan ilmu insya Allah bermanfaat, bahwa kita diilmui oleh Ustadz mengenai hal-hal yang diharamkan untuk warna yang diharamkan untuk bagi laki-laki adalah warna pria, karena itu satu menyerupai orang kafir, yang kedua adalah warna wanita adalah untuk warna untuk wanita. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pengurus. Terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama para Ramayanti. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Saya pamit keluar ya. Silakan Ustaz.